Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigu wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa man nawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'al lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa waladan salihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma laduni wal mashraba safil hani wa hab ya guni. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'in anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah, pada malam Rabu ini kita bisa menghadiri kajian rutin di Balai RT 8 Perumahan Taman Cikande dalam keadaan sehat walafiat. Ibu dan bapak yang berbahagia, kita lanjutkan kajian yang pertama, kitab Jauharatul Tauhid. Kita telah sampai pada bait yang ke-79. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Was-sabiquna fadluhum nassan urif hadza wa fi ta'inihim qad ikhtulif. Was-sabiquna fadluhum nassan urif. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam, keutamaan mereka telah maklum dan diketahui. Keutamaan mereka sudah sangat jelas. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang keutamaan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hadid ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna. Yang artinya secara kesimpulan global, wallahu a'lam bimuradi. Jadi para sahabat yang menginfakkan hartanya, yang ikut berperang bersama Nabi SAW sebelum terjadi peristiwa Fathu Makkah, ini pahalanya berbeda dengan orang yang berinfak, bersedekah, beribadah, berperang setelah terjadi Fathul Makkah. Mereka yang beribadah kepada Allah, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum terjadi Fathul Makkah, pahalanya lebih besar
dan kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang yang ibadahnya setelah terjadi Fathul Mekah. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang memang terdahulu masuk Islam ini memiliki keistimewaan dibandingkan orang yang Islamnya belakangan. Yang pertama masuk Islam dikenal dengan istilah as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun. Nah, siapa orang yang termasuk kategori as-sabiqunal awwalun? Para ulama berselisih pendapat. Sebagian mereka mengatakan bahwa hum minal akabiril ladina sallau inal qiblatain. Sebagian dari ulama mengatakan bahwa yang termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah sholat menghadap kedua kiblat sekaligus, baik Baitul Maqdis maupun Ka'bah. Jadi mereka sempat sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Dan ketika turun ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, mereka pun sholat menghadap ke kiblat Ka'bah Baitullah. Jadi sholat mereka itu pernah menghadap kedua kiblat, pernah menghadap ke Baitul Maqdis, pernah menghadap ke Ka'bah Baitullah. Beda dengan sahabat Nabi yang Islamnya belakangan sehingga hanya sholat pernah menghadap ke Ka'bah seperti kita sekarang ini. Ada sahabat Nabi yang dulu-dulu itu sholatnya bersama dengan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, karena memang kiblat kita itu sebelum Ka'bah adalah Baitul Maqdis, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami telah melihat, mengetahui kamu wahai Muhammad selalu melihat ke atas, turun lagi, melihat ke atas. Maksudnya Nabi berharap Allah menurunkan ayat, menurunkan wahyu, perintah sholat menghadap ke Ka'bah, yang pada dulunya menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, sahabat yang sholatnya itu ke Baitul Maqdis pernah, ke Ka'bah apalagi, ini disebut sahabat as-sabiqunal awalun. Di antaranya ya khalifah yang 4 itu, Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Utsman dan Ali. Keempatnya ini termasuk sahabat yang as-sabiqunal awwalun karena mereka sempat sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Dan ini pendapat yang paling sahih. Pendapat yang paling sahih sebagaimana dikemukakan oleh Al-Imam Abu Musa Al-Asy'ari. Sedangkan menurut Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi dan sebagian ulama yang lain, as-sabiqunal awwalun adalah sahabat yang mengikuti perang Badar, ahlu Badar. Menurut Imam Sya'bi, as-sabiqunal awwalun adalah ahli bai'atur ridwan, sahabat yang berbaiat ya kepada Nabi di bawah pohon yang Allah sebutnya dengan bai'atur ridwan, karena di dalam ayat Allah berfirman laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahtas syajarati. Maka mereka yang berbaiat di bawah pohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumpah setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut ahli bai'atur ridwan. Jadi ada 3 qaul ya. As-sabiqunal awwalun sebagian mengatakan adalah ahlul qiblatain, orang yang sholat menghadap kedua kiblat, pernah menghadap kedua kiblat, Baitul Maqdis dan Ka'bah. Ini pendapat yang paling sahih. Pendapat yang kedua, as-sabiqunal awwalun adalah ahli Badar. Pendapat yang ketiga adalah ahli bai'atur ridwan. Tapi yang paling sahih, saya ulangi, adalah pendapat yang pertama. Dari rangkaian bait-bait syair yang telah kita bahas mulai malam ini atau minggu-minggu sebelumnya, telah kita pahami insya Allah bahwa ternyata keunggulan sahabat itu ada yang secara personal, ada yang secara kelompok. Ya, secara personal ya seperti misalnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Sayyiduna Umar, Sayyiduna Utsman, Sayyiduna Ali. Secara kelompok ya seperti kelompok ahli Badar, kelompok ahli Uhud, kelompok ahli bai'atur ridwan. Nah,
Tapi ternyata ada juga yang secara personal berlaku pada dia dan secara kelompok pun berlaku padanya. Seperti halnya khalifah yang 4 ini. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini keempat-empatnya ini secara personal ya ada keutamaannya. Secara kelompok mereka pun termasuk as-sabiqunal awwalun. Mereka pun termasuk ahli Badar. Mereka pun termasuk ahli Uhud. Masya Allah. Jadi sabikon, khalifatan, badriyan, uhudiyan, ridwaniyan, bahkan termasuk ahli bayatul ridwan. Masya Allah, ini orang yang 4 ini ya. Yang mereka itu secara personal khalifah, kemudian mereka juga termasuk badriyan, ahli Badar. Meskipun Sayyiduna Utsman tidak ikut perang Badar, tapi pahalanya beliau dapat. Keutamaan ahli Badar beliau dapat meskipun Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Jadi ketika terjadi perang Badar, Utsman diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjaga putrinya yang bernama Ruqayyah, yang kebetulan istri daripada beliau Utsman bin Affan. Lagi sakit, Nabi perintahkan Utsman, kamu tinggal saja di Madinah, jaga putriku, jaga istrimu. Berangkat Nabi ke medan jihad, berangkat Nabi menuju perang Badar, ternyata Ruqayyah wafat tanpa dihadiri oleh Nabi SAW. Sepulang Nabi dari perang Badar, Nabi berkata kepada Utsman, laka ajru rajulin wasahmu. Kau mendapatkan 2 pahala sekaligus. Pahala orang yang berjihad ikut perang Badar dan pahala ghanimah orang yang mendapatkan bagian dari harta perampasan perang Badar. Maka Utsman bin Affan meskipun tidak ikut perang Badar tapi tergolong ahli Badar. Sebab ia tidak ikut perang Badar karena melaksanakan perintah Nabi menjaga, merawat putri Nabi yang sekaligus istri daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, setelah wafat Ruqayyah, kemudian Nabi menikahkan Utsman dengan putri beliau lagi yang bernama Ummu Kulsum. Lalu Ummu Kulsum meninggal. Kata Nabi, kalau aku punya anak perempuan lagi, aku nikahkan sama kamu lagi. Cuman habis, nggak ada sudah. Ya, Fatimah oleh Sayyidina Ali, Zainab sudah meninggal. Ya, punya suami namanya Abu Rafi. Nah, maka Utsman bin Affan mendapat julukan Dzun Nurain. Dzun Nurain, orang yang punya 2 cahaya. Maksudnya pernah menikah dengan dua anak Nabi SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Baik. Bait yang ke-80 ya. Wa awwili tashajural ladzi warad in khutta fihi wajtanib da'al hasad. Wa awwili tashajural ladzi warad in khutta fihi wajtanib da'al hasad. Takwilkan perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat jika kamu membicarakan masalah itu. Wajtanib da'al hasad, dan jauhi penyakit iri, dengki, hasud, benci kepada para sahabat. Nah, maksudnya dalam bait ini musannif ingin mengingatkan kepada kita, mungkin ada yang sudah mendengar atau yang baru mendengar, bahwa pernah terjadi perselisihan antara sahabat, yang bahkan dari perselisihan itu menyebabkan sahabat terbagi menjadi 3 kelompok, ya. Kelompok Sayyidina Ali, kelompok Sayyidina Muawiyah, dan kelompok yang ketiga yang netral, enggak milih kemana-mana. Kelompok Ali dan Muawiyah dari perselisihan ini sampai berperang. Terjadilah 2 perang besar, perang Siffin ya dan perang Jamal. Konflik yang terjadi asal mulanya adalah pada saat terbunuhnya Sayyiduna Utsman bin Affan. Ada beberapa kelompok umat Islam yang memberontak kepada pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang menyebabkan terbunuhnya Sayyiduna Utsman di bulan suci Ramadan ketika puasa dalam keadaan sedang membaca Quran dan tidak melakukan perlawanan sedikit pun.
Yang menjaga di pintu adalah Ali, Hasan dan Husain. 3 singa Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak ada yang bisa lewat pintu. Kenapa? Yang jaga 3 singa Allah. Semuanya tumbang di bawah 3 orang ini. Loh, kenapa ada yang bisa masuk? Masuk lewat atap. Kecolongan. Saking banyaknya orang, saking banyak yang memberontak, ya akhirnya kecolongan juga. Karena memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Akhirnya terbunuhlah Sayyidina Utsman bin Affan dengan kepala terpenggal, darah menetes, mengotori, membasahi Quran yang sedang dia baca, dan Quran itu pun sampai sekarang masih ada, ya, diabadikan, dimuseumkan. Baik. Setelah terbunuhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Muawiyah sebagai wali Sayyidina Utsman, sebagai sepupu daripada Sayyidina Utsman, dan dia pun memiliki kekuatan yang luar biasa, memiliki pengaruh yang hebat. Sayyidina Muawiyah berpendapat bahwa harus dicari dulu siapa yang membunuh Sayyidina Utsman, harus dikisos, ya. Sedangkan Ali bin Abi Thalib melihat kalau pembunuh itu cepat dicari, ya, ini akan terjadi kegaduhan di kalangan kaum muslimin. Sebab nanti kaum muslimin tidak ada yang memimpin, tidak ada khalifah, sehingga nanti takut terjadi kekacauan di mana-mana. Kalau memang didahulukan mencari siapa yang telah membunuh Sayyidina Utsman, karena kan yang berontak banyak, mungkin yang bunuh beberapa orang, tapi yang berontak kan banyak. Nah, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib berinisiatif, udah kita cari khalifah dulu, pengganti dulu, biar ini masyarakat tenang dulu, baru nanti kita cari siapa yang membunuhnya, baru kita bunuh, nanti kisos. Muawiyah tidak terima, karena memang selain Utsman adalah khalifah, dia pun sebagai sepupu daripada Muawiyah, ya, sepupuan. Akhirnya pecah. Ada yang berpihak kepada Muawiyah, ada yang berpihak kepada Ali bin Abi Thalib. Ada kelompok yang ketiga, tidak berpihak kemanapun, tidak berpihak kepada Ali, tidak berpihak kepada Utsman. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kemudian siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini tidak berpihak kepada siapapun, kelompok yang ketiga ini. Dari perselisihan antara Ali dan Muawiyah, pada saat Sayyidina Ali dilantik menjadi khalifah, karena memang kebanyakan milih Sayyidina Ali, Muawiyah mengasingkan diri ke negeri Syam. Dia dan orang Syam tidak mau berbaiat kepada Sayyidina Ali. Maka terhitungnya siapa? Memberontak dong, karena tidak mau berbaiat. Nah, ketika diadakan musyawarah, ya, maka Muawiyah mengatakan, aku akan berbaiat kepada Ali kalau pembunuh Utsman cepat dicari. Kalau sudah dikisos siapa yang membunuh Utsman, aku akan baiat kepada Ali. Tapi Ali nggak mau. Kenapa? Karena kalau dicari nanti khawatir apa? Terjadi kegaduhan yang lebih dahsyat. Ya, ketika zaman Nabi saja, Nabi bukan tidak tahu banyak orang munafik. Di antaranya pimpinan munafik adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini pimpinan munafik yang bahkan pernah mencederai hati Nabi SAW dengan menuduh Sayyidah Aisyah, istri Nabi, berbuat selingkuh. Nabi tahu ini pimpinan munafik, kenapa tidak Nabi perangi? Kenapa tidak Nabi bunuh? Karena udah tahu ini munafik. Sebab Nabi tidak mau nanti orang-orang di luar Islam mengatakan Nabi membunuh sahabatnya sendiri. Citra Islam nanti jelek, ya. Citra Islam nanti rusak, bukan malah orang banyak masuk Islam, malah orang yang sudah Islam pun meragukan keislamannya. Bahkan orang yang di luar Islam lebih meyakinkan nanti, oh Islam ini ternyata saling membunuh antara satu dengan yang lain. Untuk menghindar itu, maka Sayyidina Ali tidak cepat-cepat mencari siapa yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Akhirnya Muawiyah tetap tidak mau berbaiat kepada Sayyidina Ali. Ya, terjadilah konflik, peperangan antara mereka berdua, antara Utsman dan Ali bin Abi, antara siapa? Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma wa radhiyallahu anhum. Cuman peperangan mereka ya berakhir juga dengan terbunuhnya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, nah ini telah dikatakan oleh Nabi SAW bahwa nanti akan membunuh Ammar bin Yasir adalah asqal akhirin, orang yang paling celaka. Berarti ini bukan kelompok sahabat nih, penyusup ini, ya, yang memancing di air yang keruh.
ketika terbunuh Ammar bin Yasir, ya, Ammar bin Yasir berada di kubu Sayyidina Ali. Yang membunuh itu berada di kubu Sayyidina Muawiyah. Maka telah diketahui bahwa yang memang buat provokator itu menyusup dalam kelompok Muawiyah radhiyallahu anhu. Sehingga setelah itu selesai pertikaian antara mereka berdua, ya, karena terbunuhnya Ammar bin Yasir oleh orang yang paling celaka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ternyata memang setelah diselidiki bukan dari kalangan sahabat. Ini penyusup yang buat rusak ini. Nah, kemudian akhirnya islah mereka berdua dengan dengan setelah wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib diteruskan oleh Sayyidina Hasan, dan nanti oleh Hasan tongkat kepemerintahan itu diberikan kepada Muawiyah. Setelah 6 bulan ia berkuasa, diberikan kepada Muawiyah supaya tidak ada kubu-kubuan lagi, ya, di kalangan umat Islam, tidak ada pertikaian lagi. Dan alhamdulillah, 2 kelompok besar umat Islam kemudian damai di bawah tangan Sayyidina Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau dibicarakan nih di kalangan orang awam, justru nanti malah bikin mereka ragu, kok Islam seperti itu? Sahabat Nabi saja kok bertingkah, berselisih, ya. Nah, maka di sini dikatakan, jika kita membahas, kalau sudah kadung membahas, seharusnya kalau yang tidak tahu biar tidak tahu, biar nanti malah tidak salah paham. Karena di sini dibahas dalam masalah akidah tentang masalah pertikaian para sahabat, khawatir di kemudian hari ada yang buka masalah ini lalu menyampaikan dengan cara yang salah, sehingga timbul iri dengki kepada salah satu daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan di sini, ketika Anda membicarakan tentang perselisihan antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kubu Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, maka janganlah membicarakan masalah itu dengan perasaan iri, benci, atau memaki salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah. Cukup kita ceritakan. Terus bagaimana cara kita menyikapi? Bagaimana cara kita memberi tanggapan? Beliau mengatakan takwilkan. Bagaimana cara mentakwilkannya? Para sahabat Nabi itu telah mendapat label adil dari Allah dan Rasulullah. Sehingga mereka tidak ada yang dikatakan orang fasik, ahli maksiat, tidak ada. Sehingga ketika mereka sudah mendapatkan label adil dari Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pertikaian, perselisihan di antara mereka kita anggap itu adalah ijtihad mereka. Itu adalah pilihan daripada hukum yang sedang berlaku pada masa itu. Persoalan yang membutuhkan jawaban hukum yang menyebabkan 2 atau 3 kelompok sahabat berbeda pendapat dalam jawaban hukum masalah tersebut. Ya. Sedangkan orang yang berijtihad itu hukumnya gimana? Yang salah ijtihadnya dapat pahala 1, yang ijtihadnya benar dapat pahala 2. Kita anggap saja bahwa sahabat itu semuanya berijtihad. Ada yang berijtihadnya seperti Muawiyah, cari dulu yang bunuh, qisas. Ada yang ijtihadnya kayak Sayyidina Ali, cari dulu pemimpin, ya, biar ini kondisi masyarakat Islam semuanya tenang dulu, kondusif dulu, tidak kacau dulu, sebab kalau tidak ada pemimpin lebih kacau nanti. Ya, maka kita anggap mereka semua mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab nanti ini ada yang ngorek nanti ini. Kelompok-kelompok, maaf saya katakan seperti Syiah, ya. Ini Syiah ketika membicarakan masalah ini penuh dengan kedengkian, hasud, kemarahan, kebencian, memaki. Sehingga karena mereka pro-nya kepada Sayyidina Ali, karena mengaku turunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mereka mencaci, mencela Muawiyah. Dan itu nanti kalau ketemu dengan kelompok seperti itu, akan kita dapatkan ucapan kebencian, ujaran kebencian, cacian, makian kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Sebab apa? Mereka itu Syiah mengaku ahlul bait, ya, keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidina Ali, Hasan ataupun Husain nanti ke bawahnya, yang mengaku bahwa mereka itu adalah kelompok yang suci, yang berpegang teguh terhadap keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata mereka merusak Islam dari dalam, seperti yang kemarin terjadi, ya, di daerah Bandung itu kan Syiah itu, ya. Bandung apa Garut? Bandung, bukan Garut, Bandung, ya. Daerah Bandung. Nah, itu Syiah itu.
Ya, Syiah. Ini nanti akan ada gelombang besar ini, alumni Iran, ya, yang belajar di Iran itu nanti akan ada gelombang besar, ribuan datang ke Indonesia, ya orang-orang kita, mahasiswa yang belajar ke sana gratis, ya, pulang ke sini bawa paham Syiah semua, repot ini nanti. Dulu belum berani Syiah menunjukkan taring, sekarang udah berani. Banyak bahkan dia punya channel YouTube ya tentang ajaran Syiah itu sendiri. Nauzubillah min dzalik. Menunjukkan tentang masalah konflik antara para sahabat, kita harus husnuzon kepada mereka, berbaik sangka kepada mereka bahwa perselisihan yang terjadi di antara mereka adalah hasil apa? Ijtihadnya mereka. Nah, wa malikun wallahu a'lam bissawab.